Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafal, amma ba'd. Majelis hakim yang kami muliakan, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami banggakan. Kondisi umat Islam saat ini belum mampu membawa agamanya dengan baik dan benar. Ketidakmampuan itu menjadi salah satu penghalang hadirnya Islam dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam tertutup oleh perilaku umat Islam sendiri. Bahkan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kemunduran umat Islam bukanlah disebabkan ajaran agamanya, akan tetapi kesalahan terletak pada pribadi umatnya. Saudaraku, keberagaman yang kokoh adalah fitrah manusia dan pola beragama yang sejuk. Penuh kasih sayang juga menjadi fitrah manusia. Namun, bila kita ikuti rilis BNPT Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2023, terdapat 2.670 konten digital bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Potensi terpapar radikalisme juga lebih tinggi terdapat pada wanita, generasi muda zaman now, khususnya Gen Z, dan mereka yang aktif di internet. Sungguh berbahaya jika membunuh manusia mengatasnamakan agama hanya demi mengedepankan kepentingan golongan, sehingga dengan mudahnya melenyapkan nyawa manusia karena asiknya bermain game, TikTok dan lainnya, mengakibatkan hilangnya sopan santun, etika dan tata krama antar sesama, bahkan kepada orang tua. Berangkat dari kondisi yang merisaukan tersebut, izinkan kami untuk menyampaikan solusinya melalui syarahan Al-Quran dengan judul Menampilkan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagai rujukan dari syarahan ini, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan إن
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, kedamaian secara menyeluruh. Dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang wafat pada tahun 1351 Hijriah dan Imam At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah, ayat tersebut turun berkaitan dengan Abdullah bin Salam, Sa'labah, Ibnu Yamin, Asad bin Ka'ab, Usaid bin Ka'ab, Sa'ad bin Amir dan Qais bin Zaid. Mereka adalah orang Yahudi. Pada suatu hari mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang kami agungkan. Maka biarkan kami beribadah pada hari itu. Dan Taurat adalah kitab Allah. Maka biarkan kami bangun malam dengannya." Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 208. Saudaraku, kata Asilmi yang diterjemahkan dengan kedamaian atau Islam, makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu. Biarkan ia damai dengan dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia. Bahkan biarkan ia bermanja ria dengan hewan-hewan di belantara dan menikmati indahnya panorama tumbuh-tumbuhan serta alam raya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang wafat pada tahun 864 Hijriah dan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dalam kitab Tafsirul Jalalain juz 1 halaman 31 mengatakan bahwa makna kafal adalah bijami syari dengan seluruh aspek syariat Islam. Buya Hamka yang wafat pada tahun 1401 Hijriah dalam bukunya Tafsir Al-Azhar juz 2 halaman 157 mengatakan bahwa Islam kafal mengandung pesan kalau kita telah mengaku beriman dan telah menerima Islam sebagai agama, maka hendaklah seluruh isi Al-Quran dan tuntunan Nabi diakui dan diikuti. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang bersifat universal, dinamis dan abadi sepanjang masa. Umat muslim harus menganut ajaran Islam secara totalitas. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Tidak boleh menduakannya dengan menganut kepercayaan di luar Islam. Quran surah Ali Imran ayat 85. Dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bukti kepercayaan umat Islam terhadap ajarannya adalah selalu berlaku santun, bersahaja, penuh kedamaian, serta tidak saling menganiaya, baik antar agama, antar manusia, kelompok etnis dan suku, serta tidak menggunakan kekerasan dan menjustifikasi watak kekerasannya dengan dalil-dalil Al-Quran. Hadirin, jika
Kalau seluruh umat Islam menjalankan agamanya dengan baik dan seutuhnya, tentu keberadaannya akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hal ini dapat kita fahami dari firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Anbiya ayat 107 hingga 108 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun? Fahal antum muslimun? Shadaqallahul Azim. dan kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah sebuah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka, apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat, Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriah di dalam kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir jilid 6 halaman 123 saat menafsirkan surah Al-Anbiya ayat 107 mengutip hadis riwayat Muslim yang berbunyi, inni lam ab'atsula anna wa innama bu'istu rahmah. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat. Aku diutus sebagai rahmat. Ibnu Manzur yang wafat pada tahun 711 Hijriah di dalam kitab Lisanul Arabi volume 5 halaman 173 mengatakan bahwa kata rahmat adalah rikatu wa ta'addu, kelembutan yang berpadu dengan rasa keibaan. Al-Asfahani yang wafat pada tahun 502 Hijriah dalam kitab Al-Mufradatu fi Gharibil Quran volume 2 halaman 253 hingga 254 mengatakan bahwa kata rahmat bermakna rikatul mujarrada, belas kasih semata-mata, al-ihsanul mujarrad dunarrika, kebaikan tanpa belas kasih. Artinya, jika rahmat disandarkan kepada Allah, maka bermakna kebaikan semata-mata. Jika rahmat disandarkan kepada manusia, maka yang dimaksud adalah simpati serta
Ibnu Abbas yang wafat pada tahun 687 Hijriah mengatakan bahwa siapa saja yang mengikuti Rasulullah maka keberadaannya akan menjadi rahmat di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang tidak mengikutinya maka keberadaannya akan membawa musibah dan bencana bagi seluruh umat dan alam raya. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Islam mengajarkan kita saling mendidik, bukan membidik. Islam mengajarkan kita toleransi, bukan konfrontasi. Islam mengajak kedamaian dan ketentraman, bukan mengejek dan saling merendahkan. Dengan demikian, jika konsep Islam rahmatan lil alamin diaplikasikan dengan baik dan benar, maka tidak akan ada umat Islam yang egois, sinis dan saling. Akan tetapi umat Islam akan saling mencintai, mengasihi, simpati dan empati, peduli dan suka memberi. Maka tidak akan ada manusia yang tersakiti dan tidak akan ada alam raya dirusak karena eksploitasi tiada henti. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat, dari syarahan yang telah kami paparkan dapat kami tarik kesimpulan. Pertama, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk menjalankan Islam seutuhnya. Bila ini dilakukan, maka keberadaan umat Islam dengan ajaran yang dijalankannya akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kedua, Islam rahmatan lil alamin tidak saja berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia, akan tetapi meliputi manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, alam raya beserta isinya. Ketiga, hilangkan perilaku biadab manusia insan yang beradab, dari jauh menyusun cari Semua diangkat bersimpuh. Demikian syarahan Al-Quran kami akhiri. Maaf dipinta, mohon diberi. Demikian akhirnya kata. Sampai jumpa di atas astaka. Allahul musta'an ila ahsanil hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.